Bukankah aku sudah mati? Aku masih hidup. 2024 Ini 10 tahun kemudian, aku terlahir kembali di masa depan. Kemarin, tim sepak bola Dongcheng kalah telak 0-5, terpuruk di dasar klasemen. Jika kalah lagi, Dongcheng akan degradasi dan mungkin dibubarkan. Dibubarkan? Ini adalah warisan ayah dan dewa sepak bola. Apa benar akan dibubarkan? Lihat, Marika Selalukala. Untuk apa menonton? Bubarkan saja timnya. Dulu tim Dongcheng pimpinan dewa sepak bola tak terkalahkan. Tapi sekarang, Pulang saja. Ini bukan menonton bola, tapi melihat aib. Ayo pergi. Ayo pergi. Awalnya ingin anakku belajar bola di sini, tapi untuk apa? Ibu, ajari aku main sepak bola. Untuk apa main bola? Pulang main bulu tangkis saja. Kakak, ayo pulang belajar musik saja. Ini salahku membuat fans kecewa dan sedih. Selama 10 tahun terakhir, tim Dongcheng yang kubentuk jadi seperti ini. Ini tim kampung halamanku, tempat mimpiku dimulai. Aku harus bangkitkan tim ini. Tendang, tendang, tendang. Kalian para pecundang. Berani-beraninya berpikir bisa lolos degradasi? Main sendiri saja. Aku cukup. Kakyu. Jangan coba menghalangiku. Ini terakhir kaliku panggil kau, bos. Tim lain sudah tawar gaji 3x lipat. Mereka mau beli kontrakku. Aku tak mau lagi jadi bagian dari aib ini. Kakyu. Kakyu. Sudah tak ada harapan. Lebih baik aku juga berhenti. Aku juga mengundurkan diri. Kami semua mengundurkan diri. Semuanya, jangan begini. Tolong jangan menyerah ya. Jangan menyerah, tim kita sampah, bahkan tak punya penyerang. Untuk apa bertahan? Benar. 3 tahun gagal terus. Mau terus menanggung malu? Mari bubar saja. Aku pun tak mau main bola lagi. Semuanya, jangan. Aku mohon. Maaf telah mengecewakan. Aku mohon, bisakah kita bertahan sedikit lagi? Bos, apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Tim Dongcheng adalah tim kampung halaman dewa sepak bola, warisan terakhir ayahku. Masih ada 1 pertandingan terakhir. Tolong bertahan sedikit lagi, ku bersujud memohon. Bos, kita bisa main laga terakhir. Tapi penyerangnya, pertandingan tinggal beberapa hari. Di waktu sempit ini, cari penyerang di mana? Pinai Rang. Bagaimana kalau aku saja? Kalau masalah posisi penyerang, mungkin biar aku yang main. Apa yang tukang sampah lakukan di sini? Ini pertandingan sepak bola, bukan kerja bersih-bersih. Mau mempermalukan kami? Benar. Performa tim kami memang buruk. Tapi kami tak butuh tukang bersih-bersih. Pergi sana. Sudah, kita abaikan dia dan istirahat dulu. Aku akan atur posisi penyerang. Hati-hati, bos. Aku benar-benar bisa main sepak bola. Halo. Aku memang jago sebagai penyerang. Kemampuanku cukup baik. Dengan kecepatan, sudut, dan jarak bola ini, siapa yang menendang? Tidak tahu. Aku tidak pernah lihat orang ini. Skill seperti ini sulit dicapai bahkan oleh bintang Liga Top. Bahkan bintang sepak bola dunia pun sulit melakukan ini. Jarak terbang bola ini terasa familiar. Ini adalah sabit bulan sabit dari dewa sepak bola. Sabit bulan sabit. Ya, ini benar-benar sabit bulan sabit, skill legendaris dewa sepak bola. Tapi bagaimana mungkin? Dewa sepak bola meninggal 10 tahun lalu.
Sejak itu, tak ada yang bisa melakukan sabit bulan sabit. Sabit bulan sabit. Sabit bulan sabit akhirnya muncul kembali di dunia sepak bola. Aku tahu siapa yang menendang bola ini. Siapa itu? Kau tahu? Tentu aku tahu. Aku yang menendangnya. Tendangan ini sederhana, cuma teknik dasar. Kukap. Kau cuma petugas kebersihan yang tak paham sepak bola. Berani-beraninya klaim bisa melakukan sabit bulan sabit, dewa sepak bola? Kakak King benar. Kau cuma mengejek kami karena kalah. Berani-beraninya petugas kebersihan begini? Aku tidak mengejek. Jika tak percaya, aku bisa menendangnya lagi. Kau saja? Sekalipun tendang 100 kali, tetap tak akan bisa. Baik. Kalau begitu, kenapa tak coba tendang lagi? Bos, dia cuma ngawur. Dia cuma petugas kebersihan. Jangan percaya. Bos, aku tahu kita kekurangan penyerang. Tapi jangan asal pilih orang. Jika petugas kebersihan jadi penyerang, bukankah kita akan jadi bahan tertawaan? Benar. Baiklah, lagi pula ini cuma percobaan, tak akan lama. Kalau begitu, perhatikan baik-baik cara aku menendang. Sabit bulan sabit, ini. Sog Penting. Ternyata cuma tukang bersih-bersih. Dengan skill begini, berani ngaku bisa menyaingi tendangan, golok bulan sabit, sang dewa sepak bola? Aku hampir saja termakan. Sepatuku sobek dan licin. Aku ganti dulu, lalu coba lagi. Kakap. Kerjakan tugasmu sebagai cleaning service. Kalau main-main lagi, kamu saya pecat. Ai! Prasangka di hati orang ibarat gunung besar. Kau mungkin ingin membantu tim, tapi sebagai tukang bersih-bersih yang tak paham sepak bola, fokuslah menyapu. Keponakan saya benar. Yang tak paham sepak bola tak perlu ikut campur. Paman, engkong, kakek, kenapa kalian datang? Xiao Han, tim Dongcheng yang dulu juara dunia, kini 3 tahun terakhir jadi juru kunci. Kau harus bertanggung jawab. Segera serahkan tim kepada para pamanmu untuk dikelola. Mengapa? Tim ini warisan ayah. Aku pasti akan membawa tim lolos dari degradasi. Kudengar semua penyerang sudah pergi. Dengan apa kau jamin keselamatan tim? Lepaskan tim sekarang. Jangan mempermalukan keluarga Ren dan dewa sepak bola. Jangan gagap di depanku. Serahkan timnya. Keluarga tak akan sakiti kamu. Kami beri dividen tim 5.000 yuan per bulan. Keponakan, tim Dongcheng dulu juara liga. Sekarang hampir bubar kau pimpin. Kakek masih mau beri dividen. Seharusnya kau bersyukur pada kami. Benar. Diam. Sudah diputuskan. Kau tak berhak protes. Tim ini warisan ayahku. Aku takkan pernah menyerahkannya. Warisan ayah? Kau berani langgar perintah kakek? Tidak, aku. Berani-beraninya merampas tim Dongcheng dengan 5.000 yuan? Rencana licik. Tim ini didirikan ayahnya Ren Nantian dan dewa sepak bola dulu. Keluarga Ren tak punya saham. Mau rampas tim Dongcheng? Ini perampokan. Kau siapa? Saya petugas kebersihan tim Dongcheng. Wah, petugas kebersihan? Tim Dongcheng sudah semundur ini? Kau ngapain? Ini tempatmu bicara? Bodoh. Aku sedang bela kalian. Lihatlah, gagal latih pemain, petugas kebersihan pun tak bisa atur. Lebih baik kau turun dulu. Relakan tim peninggalan ayahmu direbut orang? Jika tahan di jurang bukan akhir. Takut bukan pada kalah, tapi tak berani lawan. Kita masih muda, seberapapun rintangan, kita harus terus maju. Feng, lawan kita kali ini sangat kuat. Apa kita masih bisa menang? Kita masih muda, tak perlu gentar pada tantangan. Berapapun rintangan, aku akan maju berani. Ayo kita bertanding. Dewa sepak bola. Kakek, tim Dongcheng tidak akan bubar. Aku yakin mereka pasti bisa lolos degradasi. Lolos degradasi bukan omong kosong. Apa jaminanmu? Benar. Jika mau lolos, kalahkan dulu tim kami. Berani bertanding? Jika tidak berani,
Menyerahlah dan serahkan tim. Baik, aku terima tantanganmu. Baik, kita bertanding. Jika kalah, serahkan tim. Tidak, itu belum cukup. Jika kalah, selain menyerahkan tim, akui kalian sampah yang menghancurkan tim dan minta maaf ke keluarga Ren. Bagaimana jika aku menang? Jika menang, kami tidak akan ganggu tim Dongjeng. Baik, sepakat. Jangan ingkar janji. Camille Orantua, pasti menepati janji. Biar aku saja, bos. Sudah kupahami, kau benar. Kita masih muda. Kenapa tidak mencoba? Kalian tidak bisa menang. Biar aku. Diam. Kenapa sok jago dan pamer terus? Kakak King pemain bintang setelah Kapten Yu. Pernah menang Best Rookie. Siapa kau? Benar, tim Dongjeng sekarang tidak mungkin menang kecuali Dewa Sepak Bola Bangkit. Itu Chen Wei, superstar top 10 dunia. Dijuluki harapan sepak bola Cangguo, striker top Liga Asing. Kenapa bisa dia? Kita hancur. Dia penerus Dewa Sepak Bola. Kenapa pulang sekarang? Dia direkrut kembali dengan biaya besar. Kalian pasti kalah. Benar, ini aku. Dewa Sepak Bola dulu idolaku. Tapi tim Dongjeng kalian sungguh mempermalukan sang dewa. Aku kembali untuk membantu sang dewa, mengusir kalian semua dari sini. Kalian tak mungkin menang kecuali Dewa Sepak Bola turun langsung. Diam. Berani-beraninya kau menggurui kami? Dewa Sepak Bola adalah lambang tim Dongjeng. Mana mungkin kami mempermalukannya? Kalian? Lambang apaan? Baiklah, tunjukkan kemampuan kalian. Baik, siap. Setelah kami ambil alih tim, suap wasit di pertandingan depan, menang, hindari degradasi, lalu jual tim, untung besar dengan modal kecil. Ini akan jadi transaksi teruntung keluarga Ren tahun ini. Berdasarkan perjanjian, Ren Xuan Takanda pas se pesait pas. Semua uang jadi milik kita. Penjualan tim Dongjeng bisa untung 1 miliar yuan. Ini tim asal Dewa Sepak Bola. Investor sangat berminat. Aturan duel 1 lawan 1, 1 menyerang, 1 bertahan. Tembakan terus dilakukan sampai gagal. Setiap gol, jarak tembak ditambah 10 meter. Baik, ku beri kalian keunggulan dulu agar tak dibilang licik. Sudah lama tak lawan pemain lokal, ternyata tetap payah. Semua di sini lemah. Kalian akan menyesal. Mungkin masih ada kesempatan. Kakak King baru latih teknik tembak bola angin puting beliung. Tembakan ini sangat dahsyat. Mustahil dihalangi orang biasa. Saksikan. Bola angin piting beliung. Ini jurus andalan Kakak King. Lihat saja. Joel, Kak King memang jago. Pantaslah Kak King. Lawan sama sekali tak bisa mengantisipasi tendangan ini. Lumeyan. Tendangan pusaran Kak King bahkan terkenal di liga. Kak King memang hebat. Sudahlah, aku sudah kasih kalian keuntungan duluan. Ngapain heboh? Aku sekarang paham kenapa timmu jadi juru kunci Liga 3 tahun. Skill tendangan payah saja bisa bikin kalian girang. Apa kau bilang? Beraninya kau sebut tendangan Kak King payah? Kau jelas tak bisa menghalanginya. Berhak apa kau bilang memberi kami keuntungan? Sudah, gol sudah tercipta. Kalian boleh teruskan. Sebentar lagi akan kuperlihatkan teknik tendangan sejati. Beraninya meremehkanku? Mau juara liga atau bukan? Hari ini kau akan menyesal. Tendangan pusaran.
Mari kita lihat cara kau hentikan tendangan Kak King. Karena kau remehkan kami, saksikan kekuatan tendangan pusaran Kak King. Skill tendangan payah begini masih bisa sombong? Tidak, itu tidak mungkin. Shenwei, Bagu. Sesuai rencana. Tunjukkan kemampuanmu. Untung kalian cepat terdegradasi. Sudah ku bilang, tanpa dewa sepak bola lahir kembali, kalian tak mungkin menang. Seperti kata pepatah, tikus bermain saat kucing pergi. Apa dia tak sadar dewa sepak bola ada di sini? Chen Qing. Kakang Chin. Tenang. Bos benar. Kita masih muda, tak perlu takut. Sehebat APA Pandia, akan kuperjuangkan timku. Mulutmu lebih jago ngomong daripada nyanyi, tapi kesempatanmu habis. Sekarang kutunjukkan jurus dewa sepak bola yang kutiru, bidadari terbang dari langit. Akan kuperlihatkan betapa buruknya dan menggelikan bola pusarmu itu. Bidadari terbang dari langit. Kau serius? Apa ini jurus andalan dewa sepak bola, bidadari terbang dari langit? Bagaimana mungkin? Tunggu saja. Chen King, Kakang King, Kakang King. Chen King, Kakang King, kau baik-baik saja? Seperti semut menggelengkan pohon, cari malu. Memaksakan diri, bagaikan telur menghantam batu. Pergi cari angin saja. Bagaimana bisa kau menyakiti seseorang? Cepat! Keponakanku, sepak bola tak punya mata. Kau tak bisa salahkan orang. Masih ada pemain? Jika tidak, kau kalah. Aku yang akan main. Takin kubiarkan bajingan, ani menoh. Lupakan. Bahkan King. Kalian saja yang main? Kakak King saja tak bisa halau tembakannya. Apalagi kita. Sadarkah kita sangat ketinggalan darinya? Tapi, Benar, keponakanku. Sudah dipermalukan. Saatnya serahkan tim. Bukan? Jangan khawatir. Kami akan tanggung biaya pengobatan pemain. Benar. Serahkan tim sekarang dan berlututlah minta maaf pada kakek. Kakek aku? Apalagi yang kau bicarakan? Taruhan tetap taruhan. Benar. Taruhan tetap taruhan. Berlutut dan akui kekalahan. Berlututlah. Aku. Siapa bilang tim Dongcheng kalah? Masih ada aku. Lagi-lagi kau? Di saat seperti ini masih cari perhatian? Kau bisa main? Kau cuma pesuruh rendahan. Jangan mempermalukan diri, pergilah. Pesuru ini lumayan. Selalu ingin main. Rupanya kalian main bola bukan untuk harga diri, tapi sekadar main-main. Konyol. Tak ada pemain tersisa, sampai tukang sapu pun diajak untuk gengsi. Berhentilah membuat keributan. Sudah waktunya. Kau mau mengacau lagi? Kau tak tahu siapa aku dan punya prasangka. Aku tak salahkanmu, tapi tim Dongcheng sudah kalah dan tak bisa mundur. Biarkan aku buktikan kemampuan. Ini janitor paling rendah pasti memiliki lidah perak. Dia benar-benar cukup artikulate. Apakah Anda benar-benar tahu cara bermain sepak bola? Perkiala, saya tidak akan menyesuaikan Anda. Namun sebelum itu, Mari lihat trik baru yang dapat Anda lakukan. Sepetumai. biarkan saya melihat keterampilan Anda, striker genius yang sama sekali.
Apa yang dia lakukan di sini? Bos, saya bilang, penyapu jalan ini memang tidak dapat diandalkan. Jangan percaya dia masih tutup mata sekarang. Tapi kami tidak memiliki opsi lain yang tersisa. Janitor, Anda cukup nyaman, bukan Anda? Barang penutup mata untuk Anda. Apakah Anda merasa Anda adalah dewa sepak bola? Berpura-pura menjadi dewa sepak bola di depan saya seperti mencari kematian. 10 tahun yang lalu, karena kiper dikirim, Raja sepak bola sementara berfungsi sebagai kiper. Selama pertandingan, mata terluka, tapi ketika tertutup mata, dia deflektor tendangan dari tim mundur. Penghematan hebat yang kaget dunia. Ini adalah kemampuan unik dewa sepak bola mendeteksi posisi dengan suara. Mendeteksi posisi dengan suara? Ini hanya penyapu jalan biasa. Tendang dia sampai dia dinonaktifkan. Ya, membuat tipuan ini membayar harga. Jangan khawatir, dia hanya janitor. Saya bisa menendang kematian. Kid, seberapa berani Anda pamer di depan saya? Saya akan membuat Anda kecewa. Hari ini, saya akan memeriksa imitasi unik dewa sepak bola Dragon Flea skimming air. Oh, tidak. Rasanya seperti kami benar-benar dihiasi. Dengan bergerak seperti dragonfly skimming water yang diterima dengan life or death force. Dia akan menendang kematian dan dia masih merasa penutup mata sekarang. Mungkin ini adalah nasib. Saya minta maaf untuk ayah saya. Janitor Perjila. Yuk, keluar dari perjalanan. Apa? Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada orang di negara ini yang bisa menghalangi tendanganku? Dan dia masih ditutup matanya. Wah, luar biasa. Hebat. Dia benar-benar berhasil. Keponakan, jangan sombong dulu. Hanya karena jago jadi kiper, belum tentu jago menendang. Main sepak bola itu harus tahu teknik menendang yang benar. Benar? Kita lihat nanti setelah mencetak gol. Tepat sekali. Kalau budget kita tunggu saja. Chillerinku, aku naikkan taruhannya. Pasang tembok di sini. Jangan bilang aku menindasmu. 30 meter. Ini tendangan level pemain profesional. Perkayala padanya. Tukang bersih-bersih, berani-beraninya menghinaku. Hanya kebetulan saja kau halau tendanganku. Kau pikir bisa saingi aku? Keponakan, bukan bermaksud menyindir, tapi menaruh harapan pada tukang sapu sama saja dengan menyerahkan tim langsung. Perhatikan baik-baik. Tendangan ini bisa jadi contoh di buku pelajaran. Ini sebenarnya teknik Dragon Flea Skimming the Water. Meisuk. Dia benar-benar berhasil. Ini teknik khusus dewa sepak bola, capung menyentuh air. Gerakan, capung menyentuh air, ini lebih heboh dari Chen Wei. Apa bola di rekaman benar ditendang dia? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak masuk akal. Hoki, pasti cuma hoki. Tukang sapu jalan kan bisa main bola? Oh, perbolanya.
Dia mau ngapain? Mau tendang dari 40 meter? Dia pikir bisa menang cuma karena kebetulan cetak gol? 40 meter. Aku saja belum tentu berhasil. Apalagi tukang sapu. Kamu? Siapa yang kamu pikir diri ini? Ada pagar betis di sini. Gimana mau cetak gol? Dia cuma bisa pakai tendangan melengkung. Kekuatan dan sudutnya mustahil. Benar. Pernah lihat sabit bulan sabit asli? Sabit bulan sabit. Kamu mau tendang pakai sabit bulan sabit. Kamu? Berani dia pakai sabi bulan sabidi de Ponchenouet? Gilaya? Tiruan Chen vai sudah hampir sempurna. Berani dia mengkritik? Hari ini kebuka mata, kalian si katak dalam temperang. Santiago. Sabit bulan sabit. Benar-benar sabit bulan sabit. Benar ini galak bulan sabit. Lengkungannya jauh lebih bagus dari Chen Wei. Ternyata tendangan itu benar-benar darinya. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Tidak, itu mustahil. 40 meter. Tendangan bebas. Dia ini siapa sih? Ini. Kamu ini siapa sih? Sudah kukatakan aku cuma tukang bersih tim Dongcheng. Oper bolanya ke sini. Apa yang akan dia lakukan? Dia melewati 50 meter. Mau menendang dari 60 meter? Sepanjang sejarah sepak bola, para bintang dunia yang bisa cetak gol dari sini pasti yang terpilih. Masih ingat 10 tahun lalu? Dia dewa sepak bola. 10 tahun lalu tendangannya membawa Cangguo juara dunia. Benar. Sekarang aku ingat. Memang benar. Itu dewa sepak bola. Sudah sekian lama. Kau pasti tak bisa cetak gol ini lagi. Kalau begitu perhatikan baik-baik. GOL. GOL. Ini adalah skill khusus dewa sepak bola, bidadari terbang dari langit. Oper bolanya. Benarkah itu? Karena aku ingin membuatmu yakin, lebih baik aku tunjukkan sampai tuntas. Apa dia mau menendang dari sini? Tendang dari sini? Mustahil. Sepanjang sejarah belum ada yang bisa cetak gol tendangan bebas dari posisi ini. Sombong, dia terlalu angkuh. Kesombongannya akan berbalas. Ingat rekor tendangan terjauh? Dewa sepak bola yang buat rekor 70 meter dulu. Artinya bisa dicapai. Tapi dia dewa sepak bola. Katanya dia punya skill legenda, kaki Fajra kekuatan besar. Jangan-jangan dia bisa? Tapi bagaimana mungkin? Mustahil. Itu cuma legenda. Dari 100 pemain berbakat, hanya dewa sepak bola yang punya kaki Fajra kekuatan besar. Dewa sepak bola nomor 1 dunia telah kembali. Siapa dia sebenarnya? Kenapa aku sama sekali tidak tahu ada pemain sekelas ini?
Kekuatan ini adalah kaki Fajra, kekuatan besar yang legendaris. Anyu. Kakek, aku menang. Kini kau harus tepati janjimu? Baik, kami akan tepati janji. Jika tim Dongcheng bisa lolos degradasi, kami tak akan campur tangan lagi. Tapi jika gagal degradasi, serahkan tim pada pamanmu. Soal pembubaran tim, itu sudah bukan urusanmu. Aku pasti bahwa tim Dongcheng pertahankan klasemen. Anyue, maafkan aku. Aku salah sebelumnya. Atas nama tim Dongcheng, aku undang kau bergabung. Mau? Tentu. Aku ingin buktikan mereka salah. Kita masih muda, tak perlu ragu berambisi. Yeah. Ayah, kita diam saja, aku sudah menyapa Liga Utama. Registrasi pemainnya tak akan cepat disetujui. Selagi belum disetujui, dia tak bisa main. Saat kalah, tim jadi milik kita. Lagi pula aku sudah suap wasit. Mereka pasti kalah. Jika gagal degradasi, kita ambil alih tim. Dengan operasi baik, tim takkan dibubarkan. Bos, kapan pendaftaran KKN selesai? Pertandingan siang ini. Masih sempat? Seharusnya bisa. Mereka janji akan selesai pejai ini. Kenapa tidak cari ibumu saja? Baik, aku tahu harus bagaimana. Kalian lanjutkan pertandingan. Tim Dongcheng putar otak dengan pekerjakan OB main sepak bola, cuma pencitraan. Daripada tak bisa hindari degradasi, mending menyerah dan cari sensasi. Santai saja, jangan dipikir. Mari kita berikan pelajaran. Tim Dongcheng pasti degradasi. Sekarang cuma cari sensasi. Tim Dongcheng lalai dan memuakan. Tak layak tetap di Liga Super. Ayah, ada yang tawar 1,2 miliar yuan untuk tim Dongcheng. Degradasi pun tak masalah. seperti perintah ayah, wasit utama, hakim garis, dan ketua wasit sudah di pihak kita. Tim Dongcheng mustahil menang. Aku sudah suap petugas registrasi pemain, agar OB tim Dongcheng tidak bisa turun. Bagus. Mari sambut kegagalan tim Dongcheng dan bersiap ambil alih. Penonton, ini sangat masuk akal. Tim Dongcheng malah mengirim tukang bersih-bersih sebagai penyerang. Menurutku, ini cuma pencarian perhatian. Hasilnya sudah bisa ditebak. Tim yang cuma cari sensasi seperti ini pantas terdegradasi. Tampaknya Pak Liran punya pendapat khusus tentang tim Dongcheng. Tentu saja, tim begini hanya mempermalukan Liga Super. Pantas orang asing merendahkan kita. Liga kita tak perlu pejelai pendapat orang asing. Kakek, kenapa kau di sini? Keponakan, kakekmu mau menawar 10 juta yuan untuk tim Dongcheng karena hubungan keluarga. Pikirkan baik-baik. Jika tunggu sampai terdegradasi, nilainya akan 0. Bahkan jika tim bubar, aku tak akan menjualnya padamu. Benarkah? Aku tunggu apakah kau masih setuju ini jika mereka gagal bertahan. Xiaohan, sesuai perjanjian, jika gagal bertahan, kau harus serahkan tim. Atau jangan salahkan aku mengusirmu dari keluarga. Mengapa justru keluarga sendiri berusaha merebut warisan ayahku? Mengapa? Bos, tenang. Aku percaya tim kita pasti bisa bertahan di liga. Apa kita benar-benar bisa? Ini tim sang dewa sepak bola. Kita tak boleh kalah.
Percayalah padaku. Ayo berangkat. Tim Dongcheng, semangat. Tim Dongcheng, semangat. Tim Tianhe, Tianhe, Tianhe. Tim Dongcheng menggunakan formasi tanpa striker untuk bertahan. Sedangkan tim Tianhai lebih agresif dengan formasi 4-4-2-2 striker. Mereka tampak siap menyerang habis-habisan. Jujur, ini pertama kalinya saya lihat formasi parkir bus di Liga Super. Tim Dongcheng benar-benar kehabisan strategi. Hei, kenapa pembersih itu tidak datang? Dia takut ya? Selama aku, Chen King, di sini, kalian takkan bisa mencetak gol. Ya. Baik, degradasikan mereka. Pertandingan ini harus menang. Takbol kalah. Sayap. Sampah harusnya tetap di tempat sampah. Semangat tim Dongcheng. Pasti menang. Hanya kamu, takkan kuizinkan mencetak gol. Bertahan. Dekati mereka. Jika tim Dongcheng kalah, kita akan ambil alih tim. Penghasilan bisa capai 1 miliar yuan. Benar. Ini transaksi terbesar keluarga kita. Cukup untuk biaya hidup bertahun-tahun. Ya, GOL. Di luar dugaan, Yiming berhasil menembak dari sini. Meski pertahanan tim Dongcheng kuat, tetap kebobolan. Skor 1-0. Gol ini hampir pastikan tim Dongcheng terdegradasi. Sudah kuduga. Bertahan sekeras apapun, tim Tianhai pasti bisa bobol. Selisih kemampuan mereka terlalu jauh. Halo. Pak, dokumennya sudah ditandatangani? Buruan apa? Pemimpin sedang rapat. Tunggu. Semakin kau desak, semakin lama prosesnya. Bercanda? Ini bukan pelanggaran. Kakinya tidak kusentuh. Diam. Aku wasit. Kalau lanjut protes, kartu kuning lagi. Tenang. Kalau kau di kartu merah, kita tak punya harapan. Cukup 2 pelanggaran merugikan untuk tim Dongcheng. Mereka akan langsung kolaps. Benar. Mari kita lihat mereka bertarung habis-habisan. Wasit semua di pihak kita. Bagaimana mungkin mereka menang? Ayo, Tim Dongcheng. Semangat. Babak pertama selesai. Tianhai unggul 2-0 di babak kedua. Semoga tim Dongcheng bisa berbenah di jeda, dan kita tunggu babak kedua yang seru. Bagaimanapun taktik mereka, babak kedua jadi waktu berburu Tianhai. Soalnya selisih kekuatan terlalu besar. Tim Dongcheng pasti degradasi tanpa peluang menang. Bos, pendaftaran Anyue. Prosesnya belum selesai. Mungkin kita benar-benar akan degradasi. Saudara-saudara, apa kita harus menyerah begini saja? Orang meremehkan kita, tapi haruskah kita merendahkan diri? Siapa yang menyangka aku bisa kalahkan Chen Wei? Tapi aku menang telak. Dulu ada yang bilang aku tak layak main bola, tapi kini aku jadi dewa sepak bola. Tak peduli omongan orang, berjuanglah sampai puas dengan diri sendiri. Anyue, jangan kira skill sepak bola bagus membuatmu bisa menghina dewa sepak bola kami. Dewa sepak bola adalah simbol dan idola di hati kami semua. Ya, benar. Yang ingin kukatakan,
Setiap orang bisa jadi dewa sepak bola versinya sendiri. Selama kita pantang menyerah dan percaya diri, tak ada rintangan yang bisa hentikan kita. Bukan siapa-siapa pun tak masalah. Bukankah orang kecil juga bisa mengubah takdir? Takdirku ada di tanganku sendiri, bukan di tangan surga. Kamila yang menentukan menang atau kalah. Persetan dengan kesombongan dan prasangka. Orang kecil pun berhak menang dan berjuang. Saudaraku, kita takkan pernah menyerah. Kalah pun lawan harus kita buat menderita. Mati pun harus tegap berdiri. Benar, mati pun harus tegap berdiri. Persetan tim Tianhai. Sekalipun terdegradasi, mereka harus bayar mahal. Bergelah, bergelah, bergelah. Benar, lawan sampai titik darah penghabisan. Orang berani mati bisa gulingkan kaisar dari kudanya. Kita punya banyak saudara yang bersama kita. Bergelah, bergelah, bergelah. Aigreco. Saudaraku. Ayo, ayo. Chin-Ching, kau hila? Kenapa dipaksa sampai segitunya? Ayo, Chen King. Ayo. Luar biasa. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Maaf. Pertandingan akan segera berakhir. Seperti dugaanku, tim Dongcheng tak bisa hindari degradasi. Benarkah? Nyatanya, bagi tim yang hanya cari sensasi dan tak punya prinsip, degradasi sudah hasil terbaik. Jujur saja, tim seperti ini tak pantas ikut kompetisi sama sekali. Pelatih Lee, kurasa perkataanmu agak keterlaluan. Dangan permanent Sebu Rukini, bagaimana Dangan negara lain? Bagaimana sepak bola Changguo bisa go internasional? Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Mungkin ini sudah takdir. Sekuat apapun ikhtiar, tak bisa diubah. Andai aku bisa main, menang pasti, bahkan cuma 10 menit. Oh, begitu? Kalau Bajada masak lepangan sekarang. Tunjukkan kemampuanmu. Kak, kenapa kamu datang ke sini? Dokumen pendaftaran Anyue sudah jadi. Tak ada waktu jelaskan, sekarang Anyue harus main. Tim Dongcheng dapat tendangan pojok. Hei! Tim Dongcheng melakukan pergantian pemain. Apa? Pemain belakang sedang pemanasan. Apa tim Dongcheng gila? Pemainnya tak terdaftar dan main ilegal. Wasit bisa beri kartu merah langsung. Baru dapat kabar pemain Anyue sudah selesai registrasi dan boleh bermain. Tapi dia cuma pemain belakang. Jika diketahui luar negeri, bukankah Changguo akan ditertawakan? AONU. Tim ada di tanganmu. Kami siap hidup mati bersamamu. Semangat. Jangan khawatir. Mereka akan menyesali kesombongannya. Tim Dongcheng pasti kembali jaya. Akan kubuktikan padamu, semua orang, dan seluruh dunia. Perjuangan nekat. Kira pasang sweeper bisa ubah jalannya pertandingan? Diam, pertandingan belum berakhir. Kalau begitu tunggu saja hasilnya. Bercanda? Sweeper berani cakap kasar ke kita? Berjuang sekeras apapun, tim Donghai tetap akan terdegradasi. Haha. Tim Dongcheng serahkan tendangan sudut ke sweeper. Ini sudah keterlaluan cuma untuk réparation. Mungkin ada keajaiban. Mukjiza? Mustahil. Sweeper ini anggap pertandingan seperti latihan. Langsung ambil tendangan sudut. Sepertinya tim Dongcheng sudah menyerah. Benar.
Jangan sok jago cuma karena ngasal menang lawan Chen Wei. Tim Dongcheng ambil tendangan sudut. Lihat siapa yang akan berebut sundulan. Apa? Enyu? Tidak mungkin. Apa yang barusan kulihat? Itu Christian Munsaber, teknik legenda dewa sepak bola. Gol indah. Kira meneng. Tendangan mantap. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan pedang bulan sabit dewa sepak bola? Tapi bukankah gol itu sudah tercipta? Luar biasa. Cuma 1 gol. Apa benar segitunya? Yang tidak tahu mungkin mengira mereka unggul. Menakjubkan. Sepertinya setelah Anyue masuk, serangan tim Dongcheng langsung hidup. Dick, di mana kau temukan pemain seperti ini? Apa dia benar-benar sweeper? Pertama kali kutemui, dia memang sedang menyapu lantai. Luar biasa. Kemampuannya setara pemain top luar negeri. Kau sweeper, fokus saja menyapu. Ngapain bermain sepak bola di sini? Gerakan Rainbow tidak boleh digunakan. Ini panggilan untuk pemain bertahan. Jika aturan mengizinkannya, semua cara sah dilakukan. Tendangan penalti. Itu pelanggaran. Penalti. Penalti. Mimpi kalau mau dapat tendangan penalti. Bahkan jika kau sampai mati dipukul, takkan dapat penalti. Serius? Ini tidak dianggap pelanggaran? Pelanggaran yang jelas? Diam. Sekali lagi bicara, kau akan diusir. Marika seperti anjing. Anjing liar. Sekarang mereka hanya bisa menunggu degradasi. Wasit semuanya di pihak kami. Mau lawan pakai apa? Perkia dia. Apakah masih ada keadilan? Mereka ingin menghancurkan Anyue. Masuk akal selama wasit belum meniup peluit. Anyue, 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 Anyue. Luar biasa. Ya Tuhan, 2 gol dalam 15 menit. Siapa ini Anyue? Benarkah dia hanya penipu? Bagaimana menurut pelatih Liran? Kamu baik-baik saja, kakak? Tak KPA. Sepertinya Anyue ini sulit dihadapi. Apa-apaan ini? Bagaimana dia mencetak gol itu? Kita meremehkan penyapu ini. Jika tim Dongcheng bertahan 10 menit lagi untuk imbang melawan Tianhai, mereka masih punya harapan kecil lolos dari degradasi. Bisakah? Inilah pesona lapangan sepak bola. Selama pertandingan belum berakhir, keajaiban bisa terjadi kapan saja. Ya. Membiarkan tim degradasi bermain seperti ini memalukan. Kita harus menang hari ini dan lumpuhkan penyapu itu. Tak masalah. Bagus. Itu Han. Tim Tianhai mencetak gol lagi hanya dalam 5 menit. Gol ini lahir dari kombinasi apik 2 bintang Tianhai yang menerobos pertahanan Dongcheng.
Score 3-2. Pelatih Su, seperti saya bilang, Dongcheng takkan bisa tutupi jurang kemampuan. Lebih mudah menyentuh langit daripada Dongcheng menang. Kalau bisa seri saja, saya rela cium pantat keledai. Pelatih Liran, ucapan Bapak saya catat. Waktu tersisa 5 menit. Wasit beri tambahan waktu 5 menit. Total masih 10 menit. Apakah Dongcheng masih punya harapan? Sedikit harapan bertahan Dongcheng dipadamkan Tianhai. Tim jelata tetap tak sebanding tim papan atas. 2 gol keberuntungan tak ada artinya. Penyapu bola lebih cocok menyapu lantai. Biar Tianhai kubur harapan terakhirmu. Hai. Kalian mau menyerah? Lalu buat apa semua usaha kita selama ini? Harapan fans kita berarti apa? Perjuangan boss kita, SIA. Kita tunggu sampai kalah, dimaki fans, direndahkan lawan, baru berandai, seandainya lebih berusaha, seperti itu? Tinggal beberapa menit lagi. Apa kita masih punya kesempatan? Semua masih mungkin sebelum hasil akhir. Masih ada 5 menit, tim Dongcheng pasti menang. Harus menang. Harus menang. Ini upaya terakhir. Baik, pertandingan dilanjutkan. Waktu habis, harapan tim Dongcheng lolos degradasi makin tipis. Tim Tianhai bertahan rapat. Tim Dongcheng tak tembus peluang. Sayang, tim Dongcheng hampir saja lolos dari degradasi. Anyue menunjukkan bakat, luar biasa di Interamerika. Ya. Tunggu sebentar. Anyue mengelabui back dan menerima bola. Itu hand. Astaga, Marcel Turn, Nutmeg, dan Rabona. Anyue melakukan semuanya dengan mahir. Keterampilan Anyue luar biasa. Dia seperti peri di lapangan. Sungguh indah dan mengagumkan. Bagai mahakarya kelas dunia. Ayo. Dia lebih hebat dari yang kubayangkan. Hentikan dia. Hentikan dia. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana ini? Pelanggaran ini maksimal tendangan bebas. Masih ada 2 menit lagi. Bisakah kalian menang? Basit. Tendangan bebas. Sama dengan tendangan bebas. Percayalah padaku. Hei, pelanggaran ini seharusnya hukuman lebih berat. Tapi hanya diberi tendangan bebas. Keputusan wasit ini bisa diperdebatkan. Tinggal 1 menit lagi, ini kesempatan terakhir tim Dongcheng. Sekarang hasilnya sudah jelas. Tendangan sudut tim Dongcheng cuma keberuntungan. Aku tak yakin mereka bisa mencetak gol dari tendangan bebas. Ini harapan terakhir tim Dongcheng untuk hindari degradasi. Jika kalah, mereka pasti akan terdegradasi. Dari kondisi tim Dongcheng sekarang, eksistensi tim ini pun dipertanyakan. Ya, semua harapan tergantung pada bola ini. Bisa dibayangkan tekanan yang dirasakan pemain. Oh, iya. Saudara-saudara, percayalah. Aku pasti akan memimpin kita hindari degradasi, dan tetap di liga. Beraninya kau, pesuruh rendahan, ikut campur sepak bola? Kembalilah menyapu lantai. Benar, sepak bola bukan untukmu. Kembali saja menyapu. Betul. Kau bilang hari ini timmu bisa lolos dari degradasi? Itu lelucon terparah yang pernah kudengar. Sampah harusnya di tempat sampah. Ada tekad di mata Anyue, seakan ingin melakukan tembakan langsung. Bisakah dia mencetak hat-trick menakjubkan di pertandingan ini? Hat-trick bukan sayur biasa. Tidak semudah itu. Kurasa pesuruh ini tidak bisa. 2 gol sebelumnya sudah habiskan semua keberuntungannya. Kalau begitu kita tunggu saya. Tembakan ini terlalu sulit.
Satu-satunya harapan adalah gol dari tendangan bebas. Nasib tim tergantung padanya. Perkayala padanya. Dia sudah ciptakan keajaiban, mungkin bisa lakukan lagi. Ada sorot mata membunuh di mata Anyue. Saat ini, dia seperti pendekar pedang. Kesulitan tembakan ini di luar bayangan. Kurasa dia tidak mungkin berhasil. Cetak gol? Dia pikir dirinya siapa? Tembak. GOL. Ini ternyata tendangan Knuk Lebal. Anyue melakukan tembakan yang menggelegar. Menit ke-94, Anyue cetak gol penyama kedudukan sekaligus hat-trick hari ini. Laksana angsa terkejut dari langit, gesit bat naga berenang. Luar biasa. Jangan kira kemenangan semudah memetik bunga dandelion di lereng bukit. Tapi percayalah, selalu ada hal indah yang layak diperjuangkan sampai taruhan tulang patah. Tim juru kunci klasemen dan pemain belakang ini ciptakan keajaiban imbangkan skor. Tim Dongcheng masih punya harapan. Kuncinya ada di pertandingan berikutnya. Mari kita simak. Lawan selanjutnya adalah tim Nanzhou yang lebih kuat. Penyerang andalan Nanzhou adalah Yu Wanliang, mantan bintang tim Dongcheng yang baru bergabung. Pelatih Liran, bagaimana pendapat Anda? Aku. Benar-benar terkesima. Tim Dongcheng keren. Aku juga tak sabar menanti laga selanjutnya. Pelatih Li, pantat keledai. Bagaimana kalau saya traktir kamu keledai panggang utuh? Bengsat. Renin, Ren Zhongtian, Ren Baifeng, Benar? Kami dari polisi Dongcheng. Harap Ikit kami untuk membantu penyelidikan. Anyu. Anyue, kamu hebat. Tendanganmu tadi luar biasa. Hahaha, kamu juga hebat. Suehan, orang yang kamu temukan kali ini bagus. Oh, Kaklin. Jarang sekali mendengar kamu memuji. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan dengan registrasi Anyue? Apa kau pikir aku main-main di asosiasi sepak bola? Aku sudah tahu, bahkan ibu yang telepon pemimpin. Grup Chaofan Kakek berencana investasi 200 juta yuan. Suehan, pastikan tim Dongcheng hindari degradasi. Kalau tidak, bagaimana kau menjelaskannya pada mereka? Dulu tidak ada yang benar atau salah. Temui ibu. Dia mengkhawatirkanmu selama ini. Bukankah operanku juga bagus? Paman dan kakekmu ditangkap polisi karena pengaturan skor. Aku bilang ke ibu, aku akan bantu investasi tim. Oke. Adikku tidak bisa diandalkan, aku harus khawatir. Kak, terima kasih. Suihan. Tidak ada yang iri pada Dongcheng. Bersinarlah. Oke. Serahkan padaku. Oke, deal.
Kau sedang beruntung dalam cinta. Hahaha, hai. Kau memukulku lalu kabur. Kau sedang beruntung dalam cinta. Ayo, minum air dulu. Ayo ke sini minum air. Ini untuk pahlawan tim kita. Terima kasih. Ayo regangkan kaki. 1, 2, 3, 4, 2, 2. Wan Liang, yakin hadapi mantan timmu? Katanya Sweeper Merekagana. Jujur saja. Bos, tidak percaya padaku? Tim degradasi ini akan kuhabisi. Benar. Oke. Kita akan kuburkan mereka di zona degradasi. Oh, Pelatih Yu, ini pertama kalinya hadapi mantan timmu. Mereka harus menang untuk hindari degradasi. Apa Bapak akan rem? Sebagai profesional, di lapangan hanya ada tujuan menang. Minta aku rem, itu pengginan bagi profesionalismeku. Bagaimana pendapat Bapak tentang Anyue penyerang Dongcheng yang cetak hat-trick? You? Siapa itu? Tak pernah dengar. Ada pemain begitu di liga kita? tidak. Aku juga tak dengar. Dia tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih main bola? Mending sapu lantai saja. Wan Liang, sudah saya ajarkan, hormati lawanmu. Wartawan, kurasa dia bisa sapu lantai dengan 2 tangan. Ngapain tukang bersih-bersih main bola? Mending fokus bersihkan lantai. Halo Anyue, kamu cetak hat-trick di pertandingan terakhir. Menurutmu ada faktor keberuntungan? Banyak fans merasa satu penalti seharusnya tidak diberikan. Benar, seharusnya tidak diberikan. Kenapa tidak hapus saja aturan penalti? Kalau aturan bilang pelanggaran di kotak penalti harus diberi penalti. Wasit harus beri aku penalti tiap match. Mereka pasti marah. Dia benar-benar tidak sungkan bicara. Kamu akan hadapi tim Nanzhou, tim kuat di liga. Striker mereka adalah Yu Wan Liang, dulu striker andalanmu. Apa kamu yakin bisa menang? Apa targetmu hanya menghindari degradasi? 2 pertanyaan ini bisa digabung. Bukan yakin menang, tapi pasti menang. Target kami juara liga. Terima kasih. Jawaban mantap. Dia terburu-buru bicara, ya? Dia punya nyali. Semakin lama semakin kusukai. Juara liga. Orang seperti tukang bersih-bersih ngomong sembarangan. Berani-beraninya tim juru kunci membual bisa kalahkan kami dan juara liga? Kita harus beri pelajaran. Agar semua tahu omongan mereka hanya mimpi di siang bolong. Itu yang ingin kulakukan. Kak Ching. Ayue, aku pulang dulu. Kamu juga istirahat cepat ya. Oke, aku latihan lagi sebentar. Lin, tunggu. Kak Boss, kenapa kamu di sini? Panggil saja Yuyan. Aku di sini sudah lama. Tidak kau sadar? Aku terlalu asyik berlatih. Tak apa. Kamu belum makan? Ayo, aku traktir makan. Masih ada urusan nanti pulang. Pulang untuk latihan kebugaran. Baik, aku antar kamu pulang. Ayo. Oak. Apa kamu tidak suka mobil? Saka. Ayo pergi. Ayo. Dulu punya banyak mobil mewah, sekarang sudah biasa saja.
Kamu tinggal di sini? Makasih. Dia lebih milih pulang daripada makan malam denganku. Apa aku tidak cantik? Ini tidak oke? Nolak makan bersamaku cuma buat ngantar makanan. Miau miau, temani aku minum-minum dong. Siapa yang bikin adik kita marah? Muka merah padam gini malah makin cantik. Cantiknya. Makin dilihat makin suka. Dasar anak kecil, kamu ikut-ikutan ngeledek. Jangan diomongin deh. Bodoh banget sih. Aku ajak makin malah ditolak. Yuyan. Jangan-jangan kamu suka sama orang? Siapa itu? Ayo, bilang. Nggak mau ngomong. Yuyan, kapan pulang? Miau miau, ayo pergi. Yuyan, tunggu aku. Yuyan, tunggu sebentar. Yuan Liang, kita tidak begitu akrab. Silakan panggil nama lengkapku. Terima kasih. Lagian aku juga tidak suka padamu, jadi jangan ganggu aku lagi. Asalkan kau mau jadi pacarku, tim Dongcheng pasti tidak akan degradasi. Percayalah padaku. Kakak, jangan sok suci seperti itu. Nasib tim Dongcheng tergantung diri mereka. Lagipula kau terlalu overconfident. Hanya andalkan dirimu? Aku. Anyue, kemarilah. Aku mabuk. Antar aku pulang ya. Baik. Anak kecil, jangan ikut campur urusan orang. Jadi tukang sapu jalanan sekarang jadi kurir makanan. Minggir. Hanya karena menang pertandingan, jangan harap bisa dekat dengan Yuyan. Yuyan bukan orang yang bisa kalian sentuh sembarangan. Yuan Liang diam. Apa maksudmu menyentuh itu? Kau pengkhianat. Apa hakmu bicara? Nona Lin bosku. Ini perintah bos. Bukan ikut campur, justru kau yang mau membawa paksa wanita di siang bolong. Kau! Bicara yang jelas. Gagap begitu? Mau ku bimbing? Panggil aku bapak, nanti kuajari. Jangan karena bisa main bola, lupa diri sendiri. Kira semua cewek cantik harus ngikutinmu? Kau pikir siapa dirimu? Tidak tahu malu. Jangan kira karena bisa main bola, kau lupa nama sendiri dan jati diri. Kau pikir semua wanita cantik di dunia harus mengitarimu? Kira diri ini siapa? Tak tahu malu. Tunggu saja. Bertarung di lapangan, ku buat kau menyesal. Ayo tetap di lapangan. Jangan nangis kalau kalah. Orangnya sudah pergi, kau masih tak berhenti. Mulutmu tajam, tak ada yang bisa mengalahkanmu. Yuyan, aku juga pergi. Kelewat mirip gaya bicara dewa sepak bola. Ku beri kesempatan. Antar aku pulang. Anyue, apa kau kekurangan uang? Aku tidak kekurangan uang. Lalu kenapa masih mengantar makanan? Gajimu di swelhan kecil. Ini latihan fisik. Kau unik. Nanti naikkan gajimu kalau investasi masuk. Naik berapa? Tidak. Tadi bilang tidak kekurangan uang? Tidak. Hello. APA, mereka terlalu tak tahu malu. Ada APA? Tim Tianhai tak mau kalah. Mereka lapor ke liga bersama tim Nanzhou. Tuduhmu pakai doping minta tes urin. Tak boleh ikut pertandingan selama proses tes urin. APA. Aku tidak pakai doping. Aku tidak menggunakan obat peningkat performa. Aku tahu, dan aku percaya padamu. Mereka juga tahu kau bersih, tapi cuma ingin mengeluarkanmu. Tim Dongcheng akan kalah, dan itu cukup bagi mereka. Pertandingan berikutnya 2 hari lagi, tapi tes doping butuh 3 hari. Mereka sangat memuakkan.
Saya Lina, pembawa acara pertandingan ini. Halo, saya Sudong. Sebelum pertandingan, ada keadaan darurat yang bisa membuat tim Dongcheng terdegradasi. Ya, tim Tianhai dan lawannya tim Nanzhou minta audit untuk cek penggunaan obat terlarang Anyue. Mereka yakin pembersih biasa tidak mungkin punya skill setinggi itu. Benar, pihak Liga sudah menyetujui permohonan itu. Tes urin sudah dimulai oleh Liga. Selama masa tes, pemain dilarang bertanding. Bisa dikatakan tim Nanzhou sangat pandai memanfaatkan celah aturan. Dengan ini, tim Dongcheng akan menghadapi situasi genting. Meski tidak terpuji, tidak ada yang bisa protes karena sesuai aturan. Tim Dongcheng yang sudah melihat harapan bertahan, kini kembali terpuruk. Ya, tim Dongcheng sekarang dalam kondisi kritis. Pentingnya pertandingan ini sudah jelas. Jika kalah atau bahkan seri, kita akan terdegradasi. Jadi harus menang. Hanya dengan 3 poin ini kita bisa masuk Liga Super. Tapi Anyue tidak bisa main kali ini. Aku tahu ini sangat sulit, jadi takkan menyalahkanmu jika kalah. Mungkin ini takdir. Pelatih, kita bisa menang. Kita sama-sama punya hidung dan mata. Kenapa tak bisa menang? Kita pasti lolos dari degradasi. Harus berhasil. Ya, kita pasti menang. Baik, aku yakin kalian pasti menang. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Penalty. Pertandingan ini tidak boleh kalah. Yang dipermalukan bukan aku, tapi kalian. Jangan khawatir, pelatih. Tanpa sang pembersih, tim Dongcheng lemah. Aku sendiri yang akan degradasikan mereka. Wang Liang. Tim Dongcheng, ini akhir permainan kalian. Tim Dongcheng, ini pertarungan terakhir kalian. Luar biasa sekali. Yuan Liang benar-benar pemain kelas bintang. Sejak debut, gaya bermainnya sangat memukau dan menghibur, sehingga punya banyak fans dalam negeri. Hari ini tim Dongcheng kembali menerapkan formasi bertahan. Chen King ditempatkan sebagai striker, sementara pemain lain menjaga gawang. Kak, Liga bilang apa tentang ini? Apa Anyue masih bisa bermain? Liga bersikap keras, tetap menerapkan peraturan tanpa kompromi. Suehan, kali ini masalahnya cukup rumit. Aku paham. Tidak ada yang mau pemain yang mengacaukan keseimbangan Liga. Mungkin pejabat Super League juga diam-diam mendukung. Tembakan bagus. Penyelamatkan habit. Pertahankan. Jangan biarkan mereka skor. Luar biasa sungguh. Tim Dongcheng bermain sangat gigit dan pertahanan rapat. Berbeda dengan performa sebelumnya. Mungkin ancaman degradasi memicu potensi terbaik mereka. Dia seperti matahari, menghangatkan dan pantang menyerah. Yeah. Meski pertahanan tim Dongcheng tak tertembus, operan terus-menerus tim Nanzhou tembus celah pertahanan. Yuan Liang menerjang maju dan lolos. Ça tue la war, ça tue. Yuan Liang ciptakan peluang 1 lawan 1. Kiper dalam tekanan. Ini dia. Gol. Di menit ke-30 babak pertama, meski pertahanan ketat tim Dongcheng, tim Nanzhou cetak gol pertama. Bagi tim Dongcheng, gol ini benar-benar dorong mereka ke ambang keputusasaan. Wasit tiup peluit akhir babak pertama. Skor sementara 1-0. Bu, maksudnya Anyue bisa main? Yuyan, sesuai regulasi Liga, begini situasinya. Kami temukan aturan Liga tentang promisi, degradasi, dan tes urin final utama bisa dipermudah dengan penanganan khusus. Bagus. Kapan bisa dilakukan? Masih terlalu dini, tapi akan usahakan semampuku. Bu, tolong bantu. Oh, begitu ya. Bagaimana kabar Suehan? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Sepertinya situasi masih agak buruk. Semua, jika Anyue tidak bisa bermain, kini giliran kalian. Tenang, bos. Meski harus mempertaruhkan nyawa,
kita pasti selamat dari degradasi. Pasti berhasil. Pasti. Babak kedua dimulai, kedua tim bertukar sisi lapangan. Berhenti melawan. Lebih baik terima degradasi. Hasil seri pun tak ada artinya. Belum tentu siapa yang menang. Takle keras ini diduga pelanggaran, tapi wasit tak bereaksi. Wasit, itu pelanggaran. Harusnya tendangan bebas. Diam. Kalau masih protes, siap-siap dapat kartu kuning. Maksudnya APA? Waktu terus berjalan, tim Dongcheng terlihat semakin panik. Mereka melakukan serangan bertubi-tubi tapi tak ada yang berhasil. Tersisa 12 menit. Jika gagal cetak 2 gol beruntun, mereka pasti degradasi. Bos, apa benar tidak ada cara lagi? Mungkin hanya bisa menunggu keajaiban dari Chen King. Kak, ibumu bilang apa? Masih bernegosiasi, tapi pihak lawan bersikap keras. Ayo, teman-teman, semangat kawan. Ayo, ayo, ayo. Semangat. Ayo. Kenapa bisa begini? Wasit, itu pelanggaran. Chen Qing. Wasit. Wasit memberi kartu kuning dan hadiahkan tendangan bebas jauh untuk Dongcheng. Kenapa kami yang dibilang pelanggaran? Ini jelas bukan pelanggaran kami. Tendangan bebas. Chen King, ayo. Pasti bisa cetak gol. Semangat, Chen King. Ayo, ayo. Semangat, semangat. Kakak King, ayo. Chen King memutuskan untuk menendang. Blokir untukku. Bola Mazu. Dari jarak 30 meter, Chen King mencetak gol kelas dunia. Seperti pedang ajaib terbang di tengah rontoknya kelopak bunga persik, diiringi alunan seruling jade dari dentuman ombak lautan. Chen King, gol yang luar biasa. Keren banget. Kak King, kamu hebat. Chen King, kamu yang terbaik. Luar biasa. Chen King cetak gol spektakuler ini, skor kini imbang 1-1. Jika mereka lolos dari degradasi, aku jadi penasaran dengan performa mereka selanjutnya. Tendangan bebas ini mungkin rekor gol terjauh musim ini. Benar-benar menakjubkan, masih tersisa 10 menit.
Tim Dongcheng masih punya harapan hindari degradasi. Kalian payah, gak bisa blokir itu juga. Kalau kalah, aku sumpah akan bilang ke bos untuk pecat kalian semua. Ayo. Semenjak. Kak Ching. Kak King, kenapa? Chen Cheng. Chen Cheng. Ini. Darurat. Chen King terjatuh di lapangan. Ada apa ini? Kak King, apa kamu baik-baik saja? Bagaimana kondisimu? Ada yang tidak nyaman? Kakiku kram. Chen Cheng. Chen Cheng. Update terbaru. Kram otot betis Chen King membuatnya tak bisa lanjut bertanding. Mungkin tendangan bebas tadi menghabiskan tenaganya. Jika Chen King tak bisa main, situasi tim Dongcheng akan makin sulit. Sungguh situasi yang sulit. Kram betis. Masih tersisa 5 menit terakhir. Wasit menambahkan waktu injury time 10 menit. 15 menit penentu nasib tim Dongcheng ini sangat krusial. Aduh. Masih ada orang seperti ini. Anyue, kamu bisa masuk lapangan sekarang. Proses sudah selesai, pihak ibu sudah diatur. Bagus. Nanti pertandingan mengandalkanmu. Semangat. Ayo. Semangat. Ayo. Masih tersisa 7 menit injury time. Tim Dongcheng ganti pemain. Siapa? Ternyata Anyue. Kenapa? Kok petugas kebersihan cepat masuk lapangan? Baru ada kabar Anyue lulus tes urin dan boleh bermain. Apa yang terjadi? Laulu, jangan telepon lagi. Selanjutnya tergantung kemampuan timmu. Bisa main pun gimana? Pertandingan hampir selesai. Dewa pun tak bisa ubah hasil. Yuyan milikku, kau tak pantas untuknya. Jauh darinya, atau kau kubikin sengsara. Nona Lin dan aku hanya teman. Legipilegiap bukan milik siapa-siapa. Jangan banyak bicara. Hari ini aku akan turunkan kelas kalian. Aku tak percaya hati Yuyan akan tetap dengan tim kasta bawah. Wan Liang, per Coco Pertano. Bertahan. Cepat bertahan. Cepat bertahan. Bertahan.
Bertahan. Masih 7 menit tersisa. Anyue menguasai bola. Bisakah Anyue membuat keajaiban? Sisi kiri, potong jalur operannya. Berhasil. Anyue melewati Yuan Liang. Itu Rainbow Flick. Sungguh gerakan spektakuler. Tak kusangka bisa lihat teknik semewah ini di Liga Domestik. Yatuan. Tembakan bagus. AL. Canon. Seront d'arriver la canne Canon. C'est 40. Wan Liang. C'est paquet Jardia. Anyue menembak. Abadia Can menembak? Tidak. Blokir jalur operannya di sini. Gol. Gol. Astaga. Di momen krusial ini, umpan silang Anyue dan kerjasama Apik Bai menciptakan serangan sehalus air mengalir. Saat tak ada yang membantuku raih mimpi menyentuh awan, ku terjang salju sendirian ke puncak gunung. Selain salju 3 kaki di badanmu, siapa lagi yang layak kenakan jubah putih? Luar biasa. Apayong Kolakukan? Pertandingan hampir berakhir. GOL. Luar biasa. AL. Tim Dongcheng unggul 2-1. Di 3 menit terakhir, kerjasama Anyue Baihi sukses cetak gol kemenangan di injury time. Luar biasa. Dia benar-benar membuat keajaiban. Unik dari yang lain, meski agak doyan uang. Hanya melalui badai dan rintangan, makna kehidupan terungkap. Hanya dengan menembus duri, takdir bisa diubah. Ketidakgentaran menunjukkan jati diri pahlawan. Meski kehilangan cahaya fajar, kita harus berjuang di kegelapan untuk raih mentari pagi. Mari kita apresiasi tim Dongcheng yang kalahkan tim kuat Nanzhou 2-1. Selamat pertahankan posisi liga. Grup Chaofen baru alokasikan 250 juta yuan ke rekening tim, akan cair dalam 2 hari. Bukannya 200 juta? Kok bisa tambah 50 juta? Dewan Direktur Grup yakin kalian punya potensi besar, jadi mereka menambah 50 juta yuan. Gaji kalian semua akan dinaikkan. Apa kenaikan gaji ini karena Anyue? Tepat sekali. Naik berapa persen? Dasar si pencari duit, isimu cuma uangnya. Gaji pemain utama naik 30%, pemain cadangan 15%. Kamu sekarang bintang tim, gaji harus dinegosiasikan ulang dan kontrak baru ditandatangani. Negosiasi ulang artinya naik gaji? Tentu saja. Harus sesuai gaji pemain bintang, kalau tidak saya tidak akan tenang. Oak. Suehan, kamu benar-benar luar biasa. Untuk pemain seperti Anyu, cuma ditawari 20.000 yuan bulan? Tidak takut direbut klub lain? Waktu itu tim masih kekurangan. Lagipula dia bukan pemain profesional jadi. Saya tidak mungkin direbut. Karena bos sudah bayar banyak, saya akan berjuang untuk tim Dongcheng. Bodoh, nanti dijual juga. Kamu malah bantu hitung uangnya. 20.000 yuan, sebulan, sudah lumayan. Saya bukan tipe yang matre. Dasar, menyebutmu matre saja menghina para matre. Intinya, sesuai kemampuanmu sekarang, kami bisa menawarkan angka ini. 50.000 yuan per bulan? Bisa, tidak masalah.
Meski masih kecil, mengingat tim sedang kekurangan uang, saya bisa terima. Bodoh, bukan 50,000 yuan sebulan. Gaji mingguan 500,000 yuan. Dihitung 42 minggu pertandingan liga, gaji setahun sebelum pajak 21 juta yuan. Tapi karena kamu baru masuk liga, masih ada batas gaji. Atau aku bisa beri gaji maksimal. Yuan Liang saja bisa dapat 50 juta yuan. Kalau menang pemain terbaik tahun ini, dapat bonus 30%. Setiap gol di atas 20 di sisa pertandingan, dapat bonus 10% dari perusahaan. Berapa? 21 juta. Apa kau yakin dalam puluhan ribu? Tenang, tenang. Aku dewa sepak bola. Gaji tinggi bukan hal baru. Tenang. Tapi kenaikan gaji ini bikin deg-degan. Gaji tinggi penting, tapi klausul pelepasan wajib. Kita tetapkan 40 juta yuan. Jutawan baru, harusnya traktir makan dong? Tentu. Aku traktor lobster Australia. Jangan menyesal nanti. Tak akan. Lampu latarku bersinar terang. Ada apa di wajahku? Ayah. 2 mata dan hidung. Bodoh. Latihan sepak bola anak. 5 yuan sekali. Beli 10 gratis 1, beli 20 gratis 3. Banyak sekali boneka. Banyak sekali boneka. Beauty, minta pacarmu tendang bonekanya. Gak apa-apa kalau meleset. Tendang 30x dapat boneka gratis. Ini bukan pacarku. Ini bosku. Wah, pemuda berbakat. Bos, aku mau 20 kali. Oke. Anyue, pokoknya hari ini harus bisa menendang, atau gajimu dipotong. Jangan potong gaji. Aku akan tendang. Wah, Kina. Tambah sekali lagi. Anyue jago banget. Sekali lagi. Duh, gak kuat bawa semuanya. Lu terlalu jago. Aku rugi banyak. Harus bagaimana ini? Lihat, itu Anyue kan? Jagoan tim Dongcheng kita. Benar, itu dia. Ayo minta tanda tangannya. Cepetan minta tanda tangan. Seru sekali. Kita hampir tidak bisa kabur. Tidak. Ayo kita makan. Ayo pergi. Aku yang pegangin. Penonton tercinta, selamat datang di pertandingan pertama babak kedua. Pertandingan berikut antara tim Dongcheng versus tim Yangcheng. Tim Dongcheng sudah lolos degradasi. Mari kita lihat sejauh apa mereka bisa melaju. Semua yakin bisa kalahkan tim Yangcheng? Yakin. Target kita tahun ini apa? Juara. Ayo. Semangat. Kurasa adikku sudah benar-benar tergila-gila pada pria itu. Parahnya, dia masih pura-pura tak tahu. Sungguh menyebalkan. Tim Dongcheng. Semangat. Astaga, baru 1 menit pertandingan, serangan tim Dongcheng sudah sangat ganas. Pelatih Su, apa Bapak sadar sejak punya Anyue, serangan tim Dongcheng jadi lebih lancar dan menghibur? Benar. Walau Anyue striker, dia ibarat mesin yang mendorong tim. Bisa mengatur serangan sekaligus menyerang. Pemain seperti ini mengingatkanku pada seseorang. Siapa? Penyihir sepak bola Ronaldinho. Xiaohan, jika kita juara musim ini, aku ingin bawa Anyue main ke luar negeri. Apa dia begitu berharga bagimu? Ya, bakatnya sangat langka.
Dia harus ke level lebih tinggi untuk bersinar. Liga dalam negeri sudah bukan tantangan baginya, kan? Dari kecepatan, kekuatan, kelincahan, penilaian, hingga kemampuan merebut peluang, semuanya sudah sempurna. Lalu, mau dibawa kemana dia? Saya sudah hubungi beberapa tim. Mereka mau kasih Anyue kesempatan trial. Ada Liverpool dan MU di Liga Inggris, Real Madrid di La Liga, plus Monaco dan PSG di Ligue 1. PSG, Monaco, dan Real Madrid bahkan mau kasih gaji tertinggi. Wah, keterlaluan. Banyak banget tim YG minat. Sudah bilang ke dia? Biarin dia fokus dulu. Nanti kita bicarakan setelah ini. Memang kolam kita terlalu kecil. Semoga suatu hari dia bisa bawa sepak bola Cangguo ke puncak dunia. Ya ampun, Anyue nekat tendang dari jarak sejauh itu. Luar biasa. Gol kelas dunia. Buat Anyue, mencetak gol semudah makan. Selamat untuk tim Dongcheng menang 3-0. Anyue cetak 3 gol. Hat-trick lagi hari ini. Kita menang. Kita menang. Kerjasama tim Dongcheng selancar aliran air. Serangan mereka sungguh memukau. Anyue kembali cetak gol tendangan bebas kelas dunia. Tim Dongcheng raih kemenangan beruntun kini peringkat 11. Perpelu Juan Mazuk 10 bezar. Siapa sangka sebelumnya mereka tim juru kunci? Teman, kita kini naik ke peringkat 5. Artinya 3 kemenangan lagi bisa sejajarkan kita dengan tim Yunhai. Artinya kita berpeluang juara liga musim ini. Kabarnya, Anyue sudah 25 gol dalam 10 laga. Setara dengan Li Hao tim Yanjing. Tapi Li Hao perlu 15 laga untuk jumlah gol sama. Ini berarti Anyue bisa raih Golden Ball Award musim ini. NU. Tendangant overhead. Anyue melakukan tendangan overhead yang luar biasa. Setelah mencetak gol ini, penghargaan Golden Ball tahun ini mungkin sudah pasti. Dia mencetak 55 gol dalam 20 pertandingan, rata-rata 3 gol per pertandingan. Statistik ini jauh mengalahkan Li Hao. Benar, poin tim Dongcheng kini 35, setara dengan tim Yanjing di puncak liga. Siapa sangka tim juru kunci bisa berubah drastis, hanya dengan merekrut 1 pemain? Tampaknya musim off kali ini akan seru. Ya, kita bisa bilang mereka benar-benar menciptakan keajaiban. Saudara-saudara, tahun ini kita akan jadi juara. Juara. Kita akan lawan tim Yanjing 5 hari lagi. Menang jadi juara tahun ini. Ambisi bagus, tapi perlu tahu kekuatan tim Yanjing. 7 tahun terakhir, mereka juara nasional 4X dan runner-up 3X. Pemainnya adalah andalan tim nasional Cangguo. Punya pencetak gol terbanyak, raja assist, dan pertahanan terkuat. Dari 38 laga, 33 menang 3 kalah. Saudara, semakin kuat lawan, semakin besar hadiah kemenangan kita. Dan lebih menantang, kan? Kalau mereka lemah, perjuangan kita selama ini jadi bahan lelucon? Benar, kata Anyue tepat. Itu betul. Ya. Kamu semakin menunjukkan jiwa kepemimpinan. Pertama, selamat atas kemenangan di pertandingan hari ini. Kedua, dalam 3 hari kalian akan hadapi tim Dongcheng yang tiba-tiba naik down. Apa tanggapanmu? Tim Dongcheng? Omong kosong. Kami tak punya waktu memperhatikan orang lain. Maaf tak bisa jawab. Yang pasti target kami adalah FIFA Club World Cup. Takada Senghor dit Dalam Negeri.
Tim Yanjing terlalu sombong. Tim Yanjing adalah Raja Liga Super Tangguh sepanjang masa. Tanpa cedera tahun lalu, mana mungkin tim lain menang? Mereka bisa 7 kali juara berturut-turut dalam 7 tahun. Benar, benar. Statistik Helluar, angka pemain ini luar biasa. 10 gol dari 25 tembakan, 18 assist. Top chart serangan dan assist dalam setengah musim. Angkanya lebih hebat dari dewa sepak bola dulu. Data ini lebih heboh dari zaman dewa sepak bola dulu. Dia benar-benar di luar nalar kuatnya. Kami tak bisa menahannya. Akan kuantarkan dia ke puncak. Kamu sudah bulat tekad? Suehan, kamu pasti dukung aku kan? Awalnya cari penyerang, malah libatkan adik sendiri. Tapi apapun keputusanmu, aku dukung. Sudah tentukan tim tujuan? Raksasa La Liga, Real Madrid. Real Madrid janjikan posisi starter, gaji 200.000 euro minggu, plus transfer fee besar untuk tim Dongcheng. Aku tolak. Tujuanku bawa tim Dongcheng ke puncak dunia. Untuk apa pindah tim raksasa lain? Hadirin semua, selamat datang di pertandingan penentu Liga. Tim Dongcheng akan hadapi pemuncak Liga tim Yanjing di kandang mereka. Selisih poin kedua tim tidak terlalu besar. Secara teori, jika menang 3 gol lebih, tim Dongcheng bisa jadi juara lewat selisih gol.